Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, tetap sukacita ya, tetap semangat kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita berani tampil beda. Musik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda saat iblis. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ditepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Mari kita nyanyikan Saya Rasa Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, adik-adik, kita semua sudah memuji Tuhan Yesus dengan begitu sungguh-sungguh. Karina yakin dan percaya adik-adik semua tadi semangat banget puji Tuhan ya. Benar? Oke, sekarang coba adik-adik matanya ditutup. Karina mau ajak adik-adik coba kita ingat betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Karina juga mau ingat betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan Karina, buat kehidupan mama papa juga. Semua yang Tuhan Yesus kasih adik-adik cuma bisa kita balas dengan satu hal, yaitu dengan kita memberikan hati kita, memberikan pelayanan kita buat Tuhan Yesus. Karina mau ajak adik-adik kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian Tuhan buat hidup kita adik-adik. Hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis Tuhan, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Angkat tangan adik-adik semua ke atas. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, haleluya Tuhan, glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
aku mengasihimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Lipat tangan adik-adik, matanya ditutup. Berikan kesungguhan hati adik-adik, kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan berikan hati kami, berikan hati kami, berikan hidup kami berikan hidup kami hanya untuk hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bantu kami, bantu kami, jamah kami jamah Tuhan, kami Tuhan, biar kami biar kami boleh boleh tetap jadi tetap jadi anak Tuhan anak Tuhan yang baik. yang baik. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kalau sebentar kami mau kami mau siapkan hati kami, siapkan hati kami kami mau mau belajar belajar dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman akan Tuhan, firman Tuhan, biar boleh biar boleh firman itu firman itu tertanam tanam di hati di kami, hati kami, di hidup di kami. hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu dalam nama kami sudah berdoa sudah berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Katia yakin hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Amin. Amin, good job. Nah, hari ini ketemu lagi sama Katia. Katia mau cerita sesuatu buat adik-adik. Apa ya kira-kira ya? Ada deh, nanti Katia kasih tahu ceritanya ya. Nah, adik-adik udah siap? Kita siapin hati, telinganya dibuka lebar-lebar. Kita siap menerima firman Tuhan. Oke? Katia mau cerita sesuatu nih. Ada yang ingat nggak cerita Katia waktu Katia ditemenin sama Caca kemarin? Nggak kemarin sih, beberapa minggu yang lalu. Katia cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, Daud diangkat jadi itu kan panglima perang kan di kerajaan kan? Ya, inget ya. Nah, karena sikap rendah hatinya Daud, karena sikap beraninya Daud, karena Daud mengandalkan Tuhan, dia ternyata jadi kesayangan para rakyat. Jadi dia banyak disukai sama rakyatnya gitu loh, ya kan? Dan ternyata adik-adik, di balik itu semua ada seseorang yang iri hatinya. Adik-adik tahu iri nggak? Tahu kan? Jadi kayak apa ya? Jadi takut tersaingi sama Daud. Siapa coba? Siapa ya? Yaitu Raja
Raja siapa coba? Siapa rajanya Daud? Rajanya Daud siapa? Raja Saul. Raja Saul itu sangat kesel sama Daud karena hatinya ada iri hati. Bagus nggak sih iri hati itu? Bagus nggak? Nggak bagus, nggak boleh ya. Raja Saul yang iri hati sama Daud, ternyata dia menyusun banyak rencana untuk menghabisi Daud. Aduh, bagus nggak sih punya sikap yang seperti itu? Punya sikap yang begitu bagus nggak? Nggak bagus, nggak baik. Jadi Raja Saul ketakutan karena takut tahtanya, posisi dia menjadi raja, digantikan sama Daud. Padahal Tuhan sudah mengurapi Daud untuk menjadi raja. Ya, walaupun Daud mengalir aja, ya kan? Pada suatu hari karena Daud dikejar-kejar sama Raja Saul dan prajurit-prajuritnya, Daud berniat untuk menyembunyikan diri di padang belantara. Nah, Daud mengajak seseorang untuk menemani dia. Nah, lalu ternyata ada seorang prajurit dari Raja Saul mengetahui tempat persembunyian Daud. Lalu prajurit itu menyampaikan pesan kepada Raja Saul. Raja Saul, ternyata Daud ada di padang belantara. Daud langsung bersiap-siap membawa 3.000 tentaranya yang dipilih sama Raja Saul sendiri untuk mencari Daud. Serem banget ya. Sampai Daud dikejar-kejar sama Raja Saul sampai kayak gitu. Ya, itu baik apa enggak, Dek? Baik apa enggak ya? Iya, itu enggak baik. Padahal Daud enggak ada salah apa-apa loh. Ya kan? Cuman si Saulnya karena iri hatinya lebih besar. Nah, jadinya Saul punya hati yang jahat. Apa, Dek? Saul punya hati yang jahat. Serem ya. Kalau ada orang jahat serem nggak? Serem. Sama katanya juga takut kalau sama orang jahat. Serem ya. Padahal nggak salah apa-apa. Tapi Daud diuber-uber. Ternyata suatu hari menemukan siapa coba? Menemukan siapa? Ternyata melihat sesuatu di dalam gua. Melihat apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata adik-adik, percaya nggak? Daud melihat Raja Saul dan seluruh tentaranya sedang tertidur di dalam gua. Hah? Ada Raja Saul. Tapi semuanya lagi tidur tuh dengan tongkat runcing yang ada di samping Saul. Serem banget ya. Terus Daud bilang, ini orang yang jahat nih, yang nguber-nguber saya, padahal saya nggak punya salah apa-apa. Aha, kata Daud. Kira-kira apa yang Daud lakukan? Ayo. Adik-adik tahu nggak apa yang Daud lakukan? Kesempatan ini biar saya bisa ngebales Saul, gitu nggak? Ternyata nggak gitu. Apa yang dilakukan sama Daud? Daud menghampiri Raja Saul, lalu apa yang dilakukan? Tahu nggak? Apa Daud langsung pukul Saul? Atau Daud langsung tikam Raja Saul? Apa? Kesempatan nih kata Daud. Ya, itu kesempatan besar untuk membalas semua perbuatan jahat Raja Saul terhadap dirinya sendiri.
Tapi adik-adik, dengerin baik-baik. Apa yang dilakukan sama Daud? Daud menghampiri Raja Saul dan dengan diam-diam dia merobek sedikit bagian ujung jubah Raja Saul. Ya kan? Setelah itu ujung jubah Raja Saul dipegang sama Daud. Pada saat Raja Saul tiba-tiba bertemu dengan Daud, Daud bilang sama Raja Saul, Raja Saul, ini adalah bukti kalau aku tidak akan membalas kejahatan yang kau lakukan terhadapku. Apa yang ditunjukin sama Daud? Ujung jubah yang diambil sama Daud. Pada saat dia punya kesempatan membalas kejahatan Raja Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Daud punya kasih dalam hatinya. Daud selalu belajar memaafkan. Ya kan? Karena Daud gak mau membalas kejahatan sama kejahatan juga. Tapi Daud mau melakukan semuanya dengan kasih. Daud selalu sabar, Daud selalu menerima dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hebat ya Daud ya? Hebat nggak? Adik-adik bisa nggak jadi seperti Daud? Bisa nggak ya kira-kira? Kalau ada teman adik-adik yang usil, yang nakal, atau yang jahat sekalipun sama adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Aku akan sebel sama dia. Aku akan balas perbuatan dia. Gitu enggak? Gitu enggak kira-kira? Enggak ya? Hari ini adik-adik dan Katia belajar untuk punya hati seperti Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Katia punya sebuah ilustrasi. Adik-adik perhatikan baik-baik. Ya, Katia punya dua gelas air bersih. Ya, jelas kan? Airnya kelihatan kan? Kelihatan ya? Nah, Katia punya gelas air bersih. Dua-duanya sama-sama bersih. Sama kayak hati kita. Kalau Tuhan Yesus ciptakan, itu hati kita adalah hati yang bersih. Gak mungkin Tuhan menciptakan hati kita menjadi hati yang kotor. Ya kan? Pada saat kita atau orang lain berbuat jahat, hati kita akan menjadi hati yang kotor. Mau gak hatinya kotor? Mau gak hatinya jahat? Kalau punya hati yang jahat berarti hatinya ada apa? Ada kecoa? Atau ada apa ya? Ada apa ya? Kalau punya hati yang jahat berarti hatinya ada iblis. Serem ya? Katia, takut ah. Adik-adik mau nggak simpen iblis di dalam hati adik-adik? Enggak kan? Nggak mau, makanya kita nggak boleh jadi orang yang jahat. Oke, kita belajar ya. Dan kalau ada orang yang jahat sekalipun sama kita, terus kita harus bales nggak? Enggak kan? Nah, kalau kita bales, nanti jadinya kayak gini nih. Coba perhatiin baik-baik. Nih, gelas yang bersih, airnya bersih. Kalau kita jahat, akan jadi seperti ini nih. Nih, ini misalnya sebuah kejahatan nih. Katia nggak suka banget nih. Nih, Katia kasih sesuatu ya di sini ya. Ini misalnya nih hati yang jahat nih. Teman-teman adik-adik yang jahat nih. Nih, kalau dia melakukan kejahatan, berarti hati dia wah. Jadi jorok. Ya, hatinya jadi kotor. Jorok ya? Bagus nggak? Hatinya jadi begini loh. Ya? Ya nggak? Adik-adik mau nggak hatinya kotor? Hatinya nggak punya kasih,
hatinya nggak baik. Mau nggak? Nggak ya? Katanya juga nggak mau. Ih, nih lihat nih. Tuh, jadinya kotor airnya. Kayak air apa gitu ya, Dek ya. Nah, pada saat teman kita nih yang jahat nih, berbuat jahat sama kita, apa yang adik-adik lakuin? Apa adik-adik mau begini juga? Apa adik-adik mau begitu juga? Ngebales perbuatannya si jahat ini? Adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya kita ngebales dengan yang jahat juga, berarti hati kita juga begini. Tuh, hati kita juga begitu. Jadinya jadi begini juga deh. Tuh, hati kita sama. Hati kita juga jadi kotor. Tuh, sama enggak? Ini hati kita nih yang mau balas si teman kita yang jahat ini nih. Yang jahat ini nih. Jadinya hati kita juga jorok. Hati kita juga kotor. Mau enggak? Nggak mau ya. Jadi mendingan hatinya kita buang. Adik-adik mau nggak hatinya jorok kayak tadi? Nggak mau ya. Jadi kalau misalnya ada yang jahat nih, hatinya jahat, berbuat jahat sama kita, jahat-jahat sama kita, nggak usah dibales. Ya. Biar hati kita selalu bersih seperti ini. Adik-adik mau nggak hatinya selalu bersih seperti ini? Mau nggak hatinya selalu murni seperti ini? Mau ya? Ya, oke. Kita hari ini sama-sama belajar. Kalau ada sesuatu yang jahat, berbuat sesuatu sama kita, orang yang jahat berbuat sesuatu sama kita nggak boleh bales. Terus apa yang harus dilakuin, Kak? Maafkan, ampuni, dan berikan kasih adik-adik untuk mereka. Gampang nggak? Harusnya kalau adik-adik mau, itu bukan hal yang susah. Ya, oke? Nah, kalau adik-adik udah ngerti, Katia punya satu aktivitas untuk adik-adik. Tapi ini untuk kelas besar ya, nggak apa-apa ya. Ini mengisi sebuah TTS. Nah, Katia punya sebuah aktivitas untuk adik-adik yang kelas besar, yang udah bisa menulis dan udah bisa membaca. Katia bacain, ini namanya mengisi TTS. Kalau kata orang dulu, teka-teki silang. Nah, adik-adik bisa tulis. Dan jawabannya semuanya ada di 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Semuanya jawabannya ada di situ. Oke, siap? Kalau udah siap, itu ditampilin, oke? Udah kelihatan? Nah, itu TTS-nya. Ada berapa kotak menandakan itu ada berapa huruf jawabannya. Oke. Katia bacain ya. Adik-adik bisa tulis atau bisa cari, atau kalau yang di handphone bisa di screenshot. Oke. Nah, 1 mendatar. Siapa orang Het yang diajak Daud untuk pergi ke perkemahan tentara Saul? Oke. Sekarang 4 mendatar. Nama panglima tentara Saul. 5 mendatar. Siapa nama orang yang mengikuti Daud pergi ke perkemahan tentara Saul? Yang ke-7, ini mendatar semua ya. Berapa jumlah orang pilihan yang dibawa Saul untuk mengejar Daud? 10 mendatar. Ayah dari orang yang mengikuti Daud ke perkemahan tentara Saul. 11 mendatar. Orang mana yang datang melaporkan kepada Saul tempat persembunyian Daud?
Nah, sekarang yang menurun. 2 menurun. Di bukit ini Saul berkemah saat mengejar Daud. 3 menurun, di mana Daud berdiri dan berseru memanggil tentara Saul dan kepala pasukannya. 6 menurun, yang sedang Saul lakukan ketika Daud mendatangi perkemahan tentaranya. 7 menurun, benda yang diambil Daud yang sedang terpancung di tanah di sebelah kepala Saul. 8, di mana Saul berada saat orang datang melaporkan tempat persembunyian Daud. Lalu 9 menurun, benda yang biasa dipakai mengisi air yang diambil Daud dari perkemahan Saul. Adik-adik yang pakai handphone, TTS-nya bisa di screenshot, bisa diisi ya. Kalau misalnya adik-adik udah tulis, adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak Abi yang adik-adik punya nomor handphone ya. Atau kalau di kelas besar ada di grup handphone masing-masing kan. Nah itu adik-adik bisa kirim jawabannya. Nanti ada hadiah menarik untuk adik-adik yang jawabannya semuanya tepat dan benar. Oke, itu ya. Jadi ingat ya, hari ini Katia dan adik-adik sama-sama belajar. Kalau punya hati yang jahat itu tidak baik. Oke? Dan kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita itu nggak boleh ikut jahat. Adik-adik nggak mau kan hatinya kayak gini juga? Nggak mau kan? Ya sama Katia juga nggak mau. Ya, hatinya jadi jorok, hatinya jadi jelek. Ya, oke, siap ya? Nah, terima firman Tuhan, diingat, nggak boleh lupa. Oke, ya. Nah nanti adik-adik yang udah isi TTS-nya bisa dikirim ya. Oke. Nah sekarang kita berdoa dulu. Selesai sudah firman Tuhan hari ini, kita lipat tangan dulu, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar untuk menjadi orang yang mempunyai hati yang baik dan tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap hidup kami. Ajar kami punya hati yang mau mengampuni. Ajar kami punya hati yang mau memaafkan, dan ajar kami punya hati yang mau mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai hati seperti hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, selesai sudah ibadah online kita hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah online Abi jam 12 siang. Harus stay tune, harus nonton, siapkan hati, dan siapkan waktu untuk Tuhan. Jangan lupa ya semuanya, oke? Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, tanggal 30 kita ada quiz live Abi. Jangan lupa untuk mengikuti ya.